Perkenalkan, saya Leona Saragi dengan NIM 11S24019. Pada presentasi kali ini, saya ingin menjelaskan implementasi dari praktikum 8, yaitu tentang recursion, recursive binary search tree, dan tree traversal. Pada bagian yang pertama, yaitu recursion and call stack. Di sini, konsep rekursi itu adalah sebuah konsep di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri. Dalam rekursi ada dua komponen penting yang harus ada. Yang pertama adalah base case, yaitu kondisi yang menghentikan rekursi supaya tidak berjalan selamanya. Yang kedua adalah recursive call, yang merupakan pemanggilan fungsi itu sendiri dengan parameter yang berbeda. Biasanya lebih kecil sehingga mendekati base case. Tanpa base case, rekursi akan berjalan terus-menerus dan menyebabkan Stack Overflow error. Di sini sudah ada call stack. Untuk versi yang pertama itu ada 3 metode, yaitu di sini metode 1, metode 2, dan metode 3. Di sini dapat diperhatikan kalau metode 1 itu kalau di metode 1 itu pemanggilan metode 2-nya dilakukan sebelum print line. Begitu juga di metode 2, memanggil metode 3 dulu sebelum print line. Jadi ketika kita jalankan dari app.java dengan call stack.method 1, yang terjadi itu adalah yang pertama metode 1 dipanggil, tapi sebelum metode 1 sempat print apapun, dia memanggil metode 2 terlebih dahulu. Kemudian metode 2 itu juga belum print, jadi dia memanggil metode 3. Dan metode 3 ini tidak memanggil siapapun, jadi dia langsung print metode 3 is call. Setelah metode 3-nya itu selesai, eksekusinya kembali ke metode 2, dan metode 2 itu baru memprint metode 2 is call, dan yang terakhir kembali ke metode 1, dan memprint metode 1 is call. Jadi, outputnya itu adalah metode 3 dulu, lalu metode 2, dan yang terakhir itu adalah metode 1. Dan di sini dapat terlihat kalau urutannya itu terbalik. Jadi, call stack itu dapat kita sebut seperti tumpukan. Yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar atau LIFO. Untuk versi yang kedua, di sini perbedaannya itu hanya pada posisi print line. Di sini print line-nya itu dipindah ke sebelum pemanggilan metode berikutnya. Hasil yang sekarang itu metode 1 print dulu, kemudian baru panggil metode 2. Dan metode 2-nya itu print dulu baru memanggil metode 3. Dan metode 3-nya ini akan print terakhir. Jadi outputnya itu akan jadi metode 1, metode 2, dan metode 3. Urutannya itu akan seperti normal. Selanjutnya, di sini ada faktorial. Untuk faktorial ini, pada baris yang pertama adalah base case. Di sini jika n kurang dari 1 atau sama dengan 1, maka akan return 1. Yang menunjukkan kalau ini akan menghentikan rekursi. Dan yang di baris yang selanjutnya ini merupakan recursive case, di mana return n dikali faktorial n-1. Kalau kita trace untuk faktorial 5, prosesnya akan menjadi faktorial 5 sama dengan 5 dikali faktorial 4. Lalu faktorial 4 sama dengan 4 dikali faktorial 3. Selanjutnya, faktorial 3 sama dengan 3 dikali faktorial 2. Dan faktorial 2 sama dengan 2 dikali faktorial 1. Dan faktorial 1 adalah sama dengan 1. Dan base case-nya itu akan berhenti.
Kemudian nilainya itu dikembalikan ke atas satu persatu. Di mana 1, lalu 2 dikali 1 sama dengan 2, selanjutnya 3 dikali 2 sama dengan 6, dan 4 dikali 6 sama dengan 24, dan yang terakhir 5 dikali 24 sama dengan 120. Jadi output dari faktorial dot faktorial 5 adalah 120. Selanjutnya ada recursive BST. Masuk ke recursive binary search tree. Pertama kita lihat metode rcontains yang mencari apakah suatu nilai itu ada di dalam BST. Metode ini menerima dua parameter, yaitu current node. Current node itu merupakan node yang sedang diperiksa, dan value yaitu nilai yang dicari. Di sini ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama itu adalah base case, di mana jika current node-nya itu 0, berarti kita sudah sampai di ujung tree, dan nilai tidak ditemukan, maka akan return false. Dan kondisi yang kedua, juga base case, jika nilai current node-nya sama dengan value yang dicari, berarti ditemukan, dan akan return true. Selanjutnya, kondisi yang ketiga, yaitu recursive case, di mana jika value-nya itu lebih kecil dari current node, kita cari ke subtree kiri karena sifat BST ini nilai kiri selalu lebih kecil. Dan jika lebih besar, cari ke subtree kanan. Dari app.java, kita buat BST dengan nilai 10, 5, 10, 5, 15, 3, 7, 12, 17. Dan kemudian kita cek apakah 17 itu ada dan apakah 99 itu ada. Maka outputnya itu akan menjadi true untuk 17 karena memang ada di tree. Dan false untuk 99 karena 99 itu tidak ada. Selanjutnya ada rinsert. Di mana untuk rinsert ini ada dua metode. Yang dimana di sini rinsert ini merupakan pola yang disebut overloading. Metode publiknya ini merupakan wrapper yang dipanggil dari luar, sedangkan metode private-nya ini adalah yang benar-benar melakukan rekursi. Metode private bekerja seperti jika current node 0 berarti posisi yang tepat untuk insert sudah ditemukan. Maka buat node baru dan dikembalikan. Jika value-nya itu lebih kecil, rekursifnya itu ke kiri. Dan jika lebih besar, rekursifnya itu ke kanan. Kemudian return current node. Dan penting karena return value itu hanya yang di-assign kembali ke parent, sehingga pointernya itu selalu terupdate. Di sini penggunaannya itu yaitu bst.newNode dengan index value, bukan newNode value. Karena node-nya itu adalah inner class non-static dari binary search tree, sehingga harus dibuat melalui instance object-nya. Untuk remove,
Sebelum remove di sini ada helper, di mana helper ini ada method min_value. Metodenya ini mencari nilai terkecil dari suatu subtree dengan cara terus ke kiri sampai tidak ada lagi anak di kiri. Yang dibutuhkan untuk kasus penghapusan node yang punya dua anak. Remove di sini punya 4 kasus yang harus ditangani. Kasus yang pertama itu, node yang dihapus adalah leave node, tidak punya anak sama sekali. Solusinya itu return null, yang artinya nol itu dihapus begitu saja. Selanjutnya, kasus yang kedua, node hanya punya anak kanan, maka ganti node ini dengan anak kanannya. Dan kasus yang ketiga, node itu hanya punya anak kiri, maka akan ganti node dengan anak kirinya. Dan kasus yang keempat, node itu punya dua anak, dan di sini kita tidak bisa menghapus begitu saja. Jadi, solusinya adalah kita mencari nilai terkecil dari di subtree kanan, yang disebut in order successor. Kita ganti nilai node yang dihapus dengan in order, dan kemudian menghapus in order successor dari subtree kanan secara rekursif. Misalnya kita hapus root 2 dari BST yang berisi 1, 2, 3, lalu in order dari 2 adalah 3, karena 3 itu adalah nilai terkecil di subtree kanan. Maka nilai rootnya itu diganti 3, kemudian 3-nya itu dihapus dari subtree kanan. Hasilnya itu root menjadi 3, dan left 1, dan right 0. Dan di sini ada tree traversal. Breadth First Search atau BFS adalah traversal yang mengunjungi node per level dari kiri ke kanan. Dan BFS ini menggunakan struktur data queue atau antrian. Cara kerjanya itu pertama memasukkan root ke queue, kemudian selama queue-nya itu tidak kosong, ambil node pertama dari queue, tambahkan nilainya ke result, lalu memasukkan anak kiri dan anak kanan node tersebut ke queue kalau ada. Untuk BST dengan nilai di sini dengan nilai 47, 21, 76, 18, 27, 52, dan 82. Strukturnya itu level 0 itu adalah 47, level 1, 21, dan 76. Level 2 ada 18, 27, 52, dan 82. Jadi output BFS-nya itu adalah 47, 21, 76, 18, 27, 52, 82. Ini diurutkan per level. Selanjutnya ada DFS pre-order yang menggunakan pola root, lalu left, lalu right. Artinya kita mengunjungi root dulu, baru rekursif ke kiri, baru rekursif ke kanan. Di sini kita perhatikan kita menggunakan local class bernama traverse, di mana traverse ini ada di dalam metode. Yang caranya untuk membuat inner class lokal yang bisa mengakses variabel dari metode luarnya. Dalam hal ini, variabel result. Rekursi ini dipicu dengan memanggil new traverse current node.left dan new traverse current node.right. Setiap kali objek traverse-nya itu dibuat, konstruktornya langsung dieksekusi. Lalu ada DFS post order. Untuk post order ini, kita menggunakan pola left baru right, lalu recursive root. Di mana perbedaannya dengan pre-order hanya pada posisi result.add. Di post order, add-nya itu dilakukan setelah rekursi kiri dan kanan, sehingga root-nya itu selalu dikunjungi terakhir.
Dan post order ini berguna misalnya untuk menghapus tree karena kita menghapus anak-anak dulu sebelum parent. Dan ada def as in order. Def as in order ini add-nya itu dilakukan di tengah antara rekursi kiri dan kanan. In order pada BST ini memiliki sifat yang istimewa, yaitu menghasilkan nilai yang terurut secara ascending. Yang dimana karena sifat BST sendiri, kiri selalu lebih kecil dari root, dan rootnya itu selalu lebih kecil dari kanan. Dimana untuk output BST kita, di in order akan menjadi 18, 21, 27, 47, 52, 76, dan 82. Di sini terurut dari kecil ke besar. Untuk studi kasus, di sini ada invert binary tree. Di sini membalik tree sehingga anak kirinya itu menjadi anak kanan dan sebaliknya di setiap levelnya. Cara kerjanya itu sederhana, untuk setiap node, tukar anak kiri dan anak kanan menggunakan variabel temp, seperti swap biasa. Kemudian rekursif melakukan hal yang sama ke subtree kiri dan subtree kanan yang sudah ditukar. Base case-nya itu adalah jika node-nya itu null, maka return null saja. Dimana kalau kita lihat hasilnya, sebelum invert BFS, kan tadi menghasilkan 47, 21, 76, 18, 27, 52, 82. Setelah invert menjadi 47, 76, 21, 82, 52, 27, 18. Di sini dapat diperhatikan kalau 21 dan 76 itu berpindah posisi. Begitu juga anak-anaknya. Selanjutnya ada valid BST. Untuk valid ini, itu kita memeriksa apakah suatu binary tree itu benar-benar merupakan BST valid. Di sini kita memanfaatkan sifat in order yang sudah dibuat tadi. Jika tree-nya itu adalah BST yang valid, maka hasil in order traversal itu harus terurut ascending dan tidak boleh ada duplikat. Langkah yang pertama itu lakukan in order traversal dan menyimpan hasilnya di array list. Dan langkah yang kedua, loop melalui array list dan cek apakah setiap elemennya itu lebih besar dari elemen sebelumnya. Dan jika ada yang tidak lebih besar, maka akan di return false. Dan jika semuanya itu memenuhi, maka akan return true. Di app.java, kita tes dua skenario. Sebelumnya kita akan mendemo app.java-nya. Di sini. Outputnya akan terlihat seperti ini. Untuk yang tadi, untuk urutan BFS-nya 47, 21, 76, 18, 27, 52, 82. Untuk pre-order dan post-order, di sini untuk pre-ordernya 76 mundur dan 18 dan 72 akan maju. Dan untuk post-ordernya nilai 18 di sini menjadi lebih depan, di mana nilai terkecilnya itu di urutan yang paling depan. Dan invert binary tree, sebelum invert ada 47, 21, 76, 18, 27, 52, 82, dan setelah invert akan menjadi 47, 76, 21, 82, 52, 27, 18. Di mana di sini
Angka 21 dan 76 ini bertukar posisi. Begitu juga dengan anak-anaknya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.